semuanya, salam semangat Spedubagansa. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh dua orang guru dan karyawan SMP 24 Semarang. Yang pertama ada Bu Rosi. Halo Bu Rosi. Halo semuanya. Kemudian selain Bu Rosi ada Bu Heru. Halo Bu Heru. Halo, assalamualaikum. Bu Rosi dan Bu Heru, kali ini kita akan membahas jajanan sehat ya. Untuk itu langsung saja waktu saya berikan kepada Bu Rosi dan Bu Heru. Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jajanan sehat ya. Kita kedatangan tamu spesial banget, yaitu Bu Heru, di mana selain menjadi guru prakarya di SMP 24, beliau juga sebagai pembicara pada kegiatan pelatihan guru prakarya sekota Semarang. Nah, kita langsung aja ke materi. Materi hari ini kan tentang jajanan sehat ya, Bu. Nah, kriteria apa aja sih Bu makanan sehat itu, kayak gimana gitu makanan sehat itu? Makanan yang sehat itu yang dari gizinya, kandungan gizinya harus seimbang, terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ataupun porsi dari usia masing-masing anak. Jadi kebutuhan kalori mereka itu juga berbeda-beda. Jadi ketika makanan sumber energinya sesuai dari protein, karbohidrat, mineral, vitamin, itu adalah makanan yang sehat, jajanan yang sehat, seperti itu. Kalau makanan yang disukai anak-anak sendiri itu biasanya apa aja, Bu? Ya, ini jadi makanan yang biasa dikonsumsi anak-anak itu ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah makanan utama. Makanan utama itu yang porsi berat yang mengenyangkan. Kemudian yang kedua itu cemilan ataupun snack-snack gitu ya, snack ringan. Kemudian yang ketiga ada minuman dan juga jajanan yang sifatnya seperti buah. Cuman kalau makanan utama, anak-anak itu sukanya yang fast food, yang langsung siap saji. Cemilan juga yang warnanya warna yang ya seperti itulah, ada pewarnanya, kemudian pengawetnya. Anak-anak lebih suka seperti itu. Kalau minuman juga sukanya lebih ke minuman yang bersoda, yang ada warna-warninya. Nah, itu lebih disukai sama anak-anak. Begitu ya, kalau fast food itu contohnya apa Bu? Iya, kalau biasanya itu harus dimasukkan freezer dulu, baru diolah. Misalnya kayak kentang goreng. Nah, udah lama itu kentangnya udah dimasak, kemudian digoreng lagi. Nah, biasanya seperti itu. Dan cepat saji. Biasanya anak-anak lebih suka yang penting pesan yang langsung jadi saat itu juga. Mie itu juga agak membahayakan ya. Jadi cari makanan-makanan yang sehat. Nah, walaupun mungkin rasanya nggak begitu mengenakan, tapi kan sehat untuk tubuh kita. Kalau misalnya seperti frozen food dan kawan-kawan, nah itu ada nugget, kemudian sosis, itu gimana Bu? Iya, sebisa mungkin dihindari. Jangan terlalu sering lah untuk mengkonsumsi itu ya. Jadi diusahakan jangan seminggu sampai 3 sampai 4 kali gitu. Ya kalau lagi pas kepengen ataupun lagi terpaksa banget tidak ada yang dimakan baru. Jangan menjadi kebiasaan setiap hari nugget, setiap hari seperti itu pizza, spaghetti gitu. Kalau pizza masih mendingan ya. Banyak masih ada sayur-sayurannya dan lain sebagainya. Lalu apa aja Bu yang menjadi standar makanan sehat untuk anak-anak itu? Ya, standar makanan sehat di sini ada prinsip ya, ada prinsip dari makanan sehat itu sesuai dengan kebutuhan energi di usianya. Kalau boleh saya sampaikan, gizi seimbang untuk anak laki-laki itu ya, untuk anak laki-laki usia 10 sampai 12 tahun, mereka membutuhkan 2100 kilokalori energinya. Kemudian untuk perempuan, karena perempuan itu aktivitasnya lebih sedikit gitu ya, mereka hanya membutuhkan 2000 kilokalori. Nah, ketika kalorinya itu terpenuhi, maka di sini standar dari jajanan ataupun makanan yang sehat itu terpenuhi dari sumber karbohidratnya, kemudian proteinnya. Proteinnya juga ada protein hewani, protein nabati, itu juga terpenuhi. Ada porsi sesuai dengan usia anak masing-masing. Kalau misalnya berat badan itu berpengaruh apa tidak Bu? Iya, jadi berpengaruh sekali ya. Kadang orang yang berat badannya bahasanya itu ya belum kegemukan, belum obesitas. Biasanya makanannya banyak, tapi tidak menjadi jaminan ya sebenarnya ya.
Kadang ada yang orang yang berat badannya kurus tapi juga makanannya banyak. Cuman mereka membutuhkan energi biasanya lebih tinggi gitu ya. Tetapi nafsu yang seperti itu kadang jangan dituruti. Kita juga harus memperhatikan porsi. Kalau untuk anak-anak sendiri ya Bu, kan mereka sering jajan tuh. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum mereka beli jajan tuh apa aja Bu? Ya, dari pertama mulai membeli ya ini Mbak Rosi ya. Dari pertama membeli, lihat dulu labelnya, ini nama produk dagangnya itu apa gitu ya. Jangan sampai keliru mau beli makan malah keliru ambil minum. Kemudian baca dulu komposisi bahannya. Nah di situ harus jeli bahan-bahannya apa saja, apakah ada pewarna yang membahayakan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah di batas ada kadaluarsa, tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kita mengambil makanan yang sudah kadaluarsa. Dan sebenarnya mudah untuk membedakan ini makanan sehat atau ini jajanan yang membahayakan itu dari sisi warna. Lihat dulu warnanya, apakah warnanya mencolok atau tidak. Kemudian dilihat kalau tadi komposisinya ada banyak pengawetnya, nah itu dihindari lah sebisa mungkin untuk dihindari. Jadi sebelum beli jajan itu kita harus memperhatikan kandungan nutrisinya, gizinya gitu ya Bu ya. Nah, terus kalau buat prinsip gizi seimbang sendiri itu kayak gimana Bu? Ya, untuk gizi seimbang ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah makanan yang beraneka ragam. Jadi kalau kita mengingat ada 4 sehat 5 sempurna itu harus dipenuhi dari mulai karbohidrat, protein, mineral, air, kemudian ditambah dengan susu. Nah itu kalau bisa mengkonsumsi susu ya, walaupun baru nggak suka susu ya, maksudnya nggak begitu menyukai gitu ya. Tetapi ini harus beraneka ragam. Jadi sekali makan jangan semuanya karbohidrat ketemu karbohidrat. Nasi lauknya mie ya, itu jangan sampai ya. Makanannya harus beraneka ragam. Yang kedua adalah perilaku hidup sehat, PHBS. Jadi sebelum makan cuci tangan dulu gitu ya. Memperhatikan. Termasuk kalau beli di luar itu jajanan apakah di warung itu bersih enggak tempat makannya. Kemudian yang ketiga aktivitas fisik anak perlu diperhatikan, tidur dan istirahat harus mencukupi. Nah yang terakhir ya tadi pertanyaannya Mbak Ima ya, sesuaikan dengan berat badan gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ya. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan anak yang sering jajan sembarangan? Apalagi anak-anak kan nanti pulang sekolah mampir ke warung gitu kan Bu. Nah, gimana itu cara mengantisipasi? Ini memang butuh perjuangan ya untuk merubah kebiasaan. Jadi untuk merubah kebiasaan yang pertama tips agar kita itu tidak suka jajan yang sembarangan di luar. Yang pertama biasakan untuk sarapan. Kalau sudah sarapan di rumah biasanya ya udah sudah kenyang dulu. Jadi itu menghindari untuk jajan di luar. Yang kalau lupa sarapan maka yang kedua adalah bawa bekal. Ini kesukaannya Kak Ros ini kalau di kerja pasti bawa bekal. Bawa bekal itu mesti makanannya lebih sehat karena yang buat orang tua kita. Kemudian yang ketiga, hindari bahan-bahan yang berbahaya. Jangan sampai menghindarilah bahan-bahan yang berbahaya itu sebisa mungkin kita tidak mengkonsumsinya. Yang terakhir adalah memberikan contoh. Jadi dari orang tua, guru, kemudian orang-orang di sekitar memberikan contoh untuk mengkonsumsi jajanan-jajanan yang sehat. Seperti itu Kak Ros. Dan ini anak-anak bisa, jangan tidak hanya sekedar keinginan, pengen udah gitu ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih Bu Heru atas materinya hari ini, sangat-sangat bermanfaat ya buat anak-anak semuanya. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bu Ima ya. Oke, terima kasih Bu Rosi dan Bu Heru. Nah, ngomong-ngomong soal jajanan sehat nih, saya ada pertanyaan untuk Bu Heru dan Bu Rosi ini. Ini anak-anak zaman sekarang itu kan anak-anak generasi micin ya. Jadi kalau nggak ada micinnya itu ya rasanya berbeda. Kira-kira menyikapi sudah terlanjur suka dengan makanan-makanan yang seperti itu, maksudnya makanan instan itu gimana Bu? Iya, gimana nih Kak Rosi? Kalau menurut saya ya, mumpung belum terlambat, kita harus memperbaiki pola makan. Mumpung kita belum terlambat, karena nanti tuh efeknya kita rasakan beberapa tahun kemudian. Nah itu sih kalau saran dari saya. Iya. Kalau di Biru? Kalau itu kan namanya karsinogen ya, jadi menumpuk terus di tubuh kita. Jadi kalau kita mengingat akan bahayanya, jadi akan hati-hati. Oh iya, ini bisa menimbulkan kanker, ini bisa macam-macam. Itu jadi di otak kita itu sudah mulai muncul bagaimana
pelan-pelan mulai mengganti gitu ya. Yang micin-micin yang banyak MSG-nya Betul. ya memang enak gitu ya, diganti dengan yang bergizi. Lebih bergizi. Mulai suka sayur, suka buah-buahan dan sebagainya. Gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi untuk semua sobat Spedupagansa, jangan lupa mulai sekarang mulai makan banyak sayur, terus masakan yang sehat dengan ya dimasak ibu kalian di rumah sendiri gitu ya, tanpa makanan instan. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ilmunya Bu Heru dan Bu Rosi. Salam semangat, salam sehat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.